Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom dan selamat pagi. Bertemu lagi kita di ibadah online pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua tidak sabar untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kasih Tuhan itu tetap mempersatukan kita. Amin. Sebelum kita mulai, saya ajak semua jemaat untuk bertenang, kita berdoa bersama-sama, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu pada pagi hari ini karena kami dapat sekali lagi bersama-sama di dalam ibadah online kami pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa di surga, dimanapun kami berada, dimanapun kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan Engkau juga turut hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami kobar-kobar bersemangat untuk bersama-sama dalam ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami tidak merasa kosong atau sia-sia mengikuti ibadah ini, tapi kami dipenuhi dengan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya bahwa kehidupan kita ataupun apapun yang kita hadapi pada saat ini, pada tahun lepas, tahun ini, semuanya karena rencana Tuhan. Dan ini bukan untuk melemahkan kita, tetapi ini akan membuat kita lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Dan saya percaya melalui lagu ini, lagu yang menceritakan bahwa kita mau mengikut Yesus dengan lebih sungguh lagi. Dan pada tahun ini, saya percaya bahwa pandemik yang kita alami ini bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk menguatkan kita, untuk terus bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, jadikan kami hamba yang berkenan di hadapan-Mu, berkenan di hadapan
karena Engkau memilih kami menjadi hamba yang setia, hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita seluruh keluarga jemaat Tuhan di SIB CCK dan juga seluruh anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti kami dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dengan doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menaikkan syukur karena kami mendapat kekuatan, kami boleh menikmati hidup, kami boleh menjalani hari ini. Itu semua karena kebaikan, kasih setia Tuhan, dan juga belas kasihan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami sangat merasakan pimpinan pertolongan Tuhan itu sangat sempurna dalam kehidupan setiap keluarga pribadi kami. Sebentar kami mendengar dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami boleh memahami dan mengerti, dan kebenaran ini dapat menolong kami untuk menguat kami dan menghibur dan memberkati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini saya senang untuk membawa kita dengan sebuah tajuk atau tema firman Tuhan yang berkaitan tentang impian dan visi. Impian dan visi. Mengapa saya membicarakan ini, satu tajuk ini? Karena saya mau seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar, jemaat SIB CCK, baik dalam pimpinan atau para barisan pemimpin dan juga jemaat Tuhan, kita sama-sama untuk menanggapi apa itu impian dan visi gereja kita. Dan sesuai dengan dasar pembelajaran kita dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya gereja Tuhan yang dipercayakan kepada kita di tempat ini, kita akan melihat satu visi yang jelas. Kita akan dapat melihat apa impian, apa yang gambaran yang Tuhan yang mau inginkan, yang kita mau lakukan dengan gereja Tuhan di SIB CCK. Oleh itu, kita akan melihat dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17, demikian, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Wow, haleluya. Nah, kita lihat di sini sesuai dengan teks ini adalah sebuah message yang disampaikan oleh Rasul Petrus, seorang murid Tuhan yang begitu bersemangat, berkelibar, yang punya gairah, dia punya passion, dan juga kegairahannya untuk menyampaikan apa yang dia tangkap, apa yang dia fahami, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia. Maka itulah yang dikongsikan, yang disehkan oleh Rasul Petrus ketika kejadian Pentakosta yang berlaku, pencurahan Roh Kudus yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus dan juga beberapa orang yang ada pada ketika itu. Dan dengan ketegasan, dengan keberanian, dengan lantangnya, Petrus menyampaikan pesanan ini karena dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus ini berdasar dengan pimpinan Roh di dalam kehidupannya. Dan inilah yang menjadi satu amanah, ini yang menjadi satu peranan, ini yang menjadi tanggung jawab yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga. Karena dia sudah bangkit dan hidup kembali dan naik ke surga, maka para murid-murid itulah yang akan meneruskan
apa yang dilakukan, apa yang dimulakan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah yang dihimbaukan, inilah yang dilakukan, yang menjadi satu message yang disampaikan oleh Rasul Petrus, supaya orang-orang percaya, para anak-anak Tuhan, ketika berlakunya pencurahan ini, ketika berlakunya orang-orang yang mengalami kesadaran dan juga kehidupan baru dengan hidup baru, memulakan hidup baru dan menjadi anak Tuhan, yang menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, maka kita perlu ada satu kerja, ada satu tanggung jawab yang perlu lakukan. Dan sebelum kita melakukan tanggung jawab ini, sudah tentunya kita harus mengerjakan sesuai dengan tujuan, sesuai dengan objektif yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau untuk kita mau lakukan. Dan inilah yang kita perlu ketahui di situ. Karena tidak mungkin kita dapat melakukan, tidak mungkin kita dapat mengerjakan apa yang diamanahkan oleh Tuhan kepada kita kalau kita tidak memahami, menanggapi atau mengerti tentang visi, impian Tuhan di dalam gerejanya kepada orang percaya, kepada anak-anak Tuhan, untuk kita sebagai umat Tuhan, supaya kita harus menangkap visi Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan kepada bangsa, kepada seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan inilah yang kita mau tanggapi, adalah visi. Dan kita mau tanggapi visi ini supaya menjadi visi yang kita mau lakukan. Kita mau melaksanakan visi ini. Dan inilah satu khotbah, inilah satu pesanan yang disampaikan oleh Petrus, supaya peneguhan ini seluruh kita, orang-orang yang percaya di dalam generasi hari ini juga, supaya kita memiliki visi, kita memiliki impian yang seperti yang Tuhan inginkan, yang seperti mana yang Tuhan mau lakukan. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 mengatakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, dalam ayat ini ada satu lagi murid Tuhan, ada satu lagi rasul Tuhan yang bernama Paulus. Ketika dia menyampaikan message ini, atau ketika dia menyampaikan surat ini kepada jemaat orang-orang Kristen di Korintus, pada ketika itu dia berkongsikan, dia mau share apa yang menjadi satu targetnya, yang menjadi satu tujuan matlamatnya. Dan inilah yang kita juga panggilkan sebagai satu impian, satu visi, satu misi yang harus dilakukan, yang dikerjakan oleh Paulus di sini. Dan Paulus, dia kongsikan pengalamannya, dia kongsikan apa yang dia pahami tentang pekerjaan pelayanan yang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan kepada dia. Dia katakan bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jelas di sini Paulus punya objektif. Ketika dia sudah berada di dalam pelayanan Tuhan, ketika dia sudah menjadi anak Tuhan, ketika dia sudah menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, ketika dia sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan, dan sekarang dia merasa ada tanggung jawab, ada satu kerja pelayanan yang harus dilakukannya di sini, dan dia katakan bahwa aku berlari tanpa tujuan. Sebab itu aku berlari tanpa tujuan. Sebab itu aku berlari tanpa tujuan. Itu adalah satu kalimat yang ditekan, yang ditegaskan di sini oleh Paulus, bahwa kalau dia masuk di dalam pertandingan, di dalam larian seperti itu, dia tidak mau berlari hanya sekadar berlari. Dia tidak mau membuang waktunya, masanya. Dia tidak mau membuangkan tenaganya. Dia tidak mempersia-siakan semua masa yang digunakan pakainya dengan sesuatu pekerjaan dalam satu activity atau apapun kegiatan yang tidak bermanfaat. Dan itu sebabnya Paulus ketika dia menjadi rasul, dia sangat menyadari, dia sangat paham tujuan Allah untuk memanggil dia dan masuk di dalam pelayanan ini. Dia tahu untuk mengerjakan visi dan juga mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ada satu matlamat yang jelas yang dilakukan oleh Paulus di sini. Dan dia itu sebabnya dia katakan bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi
Kalau Paulus sudah berada di dalam pelayanan Tuhan, kalau Paulus sudah ada di dalam panggilan Tuhan, maka dia katakan bahwa dia bukan sembarangan untuk masuk dalam panggilan itu dengan sesuatu yang perkara yang tidak jelas. Tetapi dia sudah memahami, dia sudah tangkap visi itu, ada tujuan, dia paham tujuannya berada di dalam panggilan itu. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan atau juga dipanggil murid Tuhan, murid Kristus, kita perlu memahami dan mengerti apa tujuan kita menjadi orang Kristen. Apa tujuan kita, matlamat kita, apa visi yang harus kita mau lakukan. Karena kita bukan sekadar hanya percaya, kita bukan sekadar hanya diselamatkan, tetapi kita perlu memahami esensi, atau kita perlu memahami untuk menanggapi sesuatu yang lebih jauh lebih penting yang perlu kita mau kerjakan. Kalau kita sudah menerima berkat keselamatan, kalau kita sudah menerima berkat hidup yang kekal yang Tuhan sudah tawarkan, Dia sudah berikan kepada kita, Dia sudah karuniakan kepada kita, tidak hanya sejauh dengan itu, tidak dengan hanya sebatas dengan itu. Kita perlu pahami di situ bahwa ada tanggung jawab yang perlu kita mau lakukan, laksanakan di sini sesuai dengan apa yang diamanah oleh Tuhan. Kita harus berimpak, kita perlu untuk mempengaruhi bangsa, kita perlu mempengaruhi community, masyarakat, untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk mereka berbalik dan juga memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus katakan bahwa aku bukan petinju sembarangan. Artinya orang yang masuk di dalam satu pertandingan tinju bukan sembarangan hanya asal-asalan. Bukan sekadar masuk di dalam perlawanan tinju itu dia hanya menonjolkan dirinya, tetapi ada satu tujuannya, ada satu targetnya untuk masuk di dalam pertandingan tersebut. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya, orang Kristen ini, kita ada satu tujuan. Kita bukan sembarangan untuk menjadi orang Kristen. Kita bukan menjadi orang Kristen yang ala kadar, tetapi kita perlu ada satu tujuan yang perlu kita pahami, ada satu tujuan yang perlu kita mengerti untuk kita menjadi orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya mimpi, orang-orang yang punya visi, kalau dia mengerjakan sesuatu pekerjaan itu, sudah tentunya dia ada satu visi yang jelas. Yang dikatakan oleh Paulus di sini, aku bukan petinju yang sembarangan untuk pukul atau untuk memukul dengan pukulan-pukulan saja, atau dengan pukulan-pukulan yang hanya sembarangan memukul di tempat-tempat yang tidak ada poin. Sudah tentunya Paulus punya tanggapan, punya satu pemahaman, punya pengertian di sini bahwa kalau masuk di dalam ahli tinju dan masuk di dalam satu pertarungan, masuk di dalam gelanggang itu, kita bukan sekadar untuk menumpuk, atau kita hanya bukan menolak dengan tangan kita untuk kepada lawan kita. Kita harus ada satu target, ada satu sasaran, ada satu goal yang perlu kita lakukan supaya kita mencapai di mana poin, di mana satu sasaran utama yang kita harus lakukan kalau kita menjadi ahli tinju. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita juga seperti itu, sedemikian. Karena kita perlu menjadi anak Tuhan, kita perlu ada satu sasaran, ada satu impian kita, ada satu visi yang harus kita kerjakan di sini. Adalah pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kita. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, kita mesti melakukannya supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan seperti itu, maka Tuhan akan disenangkan. Itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi itulah yang ditekankan oleh Paulus di sini. Dia berbicara tentang impian dan visi. Tujuan, artinya di sini juga adalah matlamat. Dan juga kalau kita lihat dalam perkataan Paulus di sini, dan aku bukan petinju sembarangan, itu target. Itu target. Untuk sembarangan saja memukul seperti itu, bukan seperti itu. Tetapi kita mesti ada satu target. Nah, gereja kita, SIB ini, kita juga seperti itu. Apa yang menjadi satu impian, apa yang menjadi satu cita-cita, apa yang menjadi satu visi kepada gereja kita di Selangor ini, di Klang ini, dan secara khususnya, kita bukan hanya mendirikan gereja ini hanya sekadar untuk kita membuatkan persekutuan. Kita membangunkan gereja ini dan wujudkan gereja ini bukan sekadar hanya kita mengadakan satu fellowship atau
kita hanya satu kelompok kita hanya orang-orang Kristen seperti itu saja, tetapi jauh lebih besar dari itu. Kita harus mengerti kenapa gereja Tuhan ada di sini. Kita harus tahu dan kita harus tangkap apa yang menjadi sasaran kita, apa yang menjadi matlamat kita, apa yang menjadi visi kepada gereja Tuhan di SIBCCK ini, supaya kita harus bergerak kepada visi itu. Karena kalau kita tidak ada visi yang jelas, kalau kita tidak ada matlamat yang jelas, kalau kita tidak ada cita-cita kepada gereja yang Tuhan percayakan kepada kita ini, berarti gereja ini hanya kita membuang waktu, hanya menjadi satu perkara yang hanya sia-sia saja, tidak sangat penting, tidak begitu penting kalau kita perhatikan seperti itu. Karena kita tidak ada visi, kita tidak menangkap visi kepada gereja ini. Dan itu sebabnya saya mau sampaikan tema ini supaya menyegarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali, dan juga menasihatkan kepada kita semua supaya kita kembali melihat apa visi gereja Tuhan ini. Ini sangat penting. Meskipun dalam keadaan kita sangat terkesan dalam tahun yang lepas dan mulai juga dalam tahun ini sebagai satu kesan atau tempiasnya untuk masuk atau terbawa kepada tahun yang lepas, tetapi itu bukan itu menjadi satu alasan bagi kita untuk gereja kita tidak dapat bergerak. Selalunya gereja lebih bergerak maju, selalunya gereja lebih bertumbuh, selalunya gereja itu lebih maju, selalunya gereja itu lebih berkembang. Kalau ada sesuatu pergumulan, kalau ada sesuatu yang krisis, kalau ada sesuatu yang melanda kepada gereja itu, dan seluruh dunia juga dapat dipengaruhi atau memberi satu kesan kepada kita semua. Selalunya seperti itu. Kalau kita melihat di dalam gereja pada awalnya, selalunya gereja-gereja yang bertumbuh di tempat situ, di tempat itu, dan di sana dan di sini, semua bertumbuh, berkembang, maju. Ada kelompok di sana, ada kelompok di sana yang semakin giat aktif itu karena ada satu krisis, ada satu masalah yang berlaku di dalam kejadian seperti itu. Dan kita mau mengambil kesempatan dalam krisis yang kita alami pada hari ini, bukan kesempatan, bukan satu krisis yang akan melemahkan visi kita, bukan untuk melemahkan semangat kita, bukan melemahkan target dan goal kita, sasaran kita, panggilan kita. Kita harus punya semangat, kita punya kegairahan kita, juga kekuatan kita. Kita guna pakai semuanya, karena Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita gunakan seluruh kekuatan dan tenaga kita. Meskipun di dalam satu sisi mengatakan begini, bukan karena kita bergantung dengan kekuatan dan kemampuan kita. Ya, di satu sisi seperti itu adalah karena kita mau melihat bahwa Tuhan itu yang punya pemilik di dalam apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan dan gereja kita. Nah, kita harus gunakan seluruh apa yang ada pada kita, prasarana yang ada pada kita, kita gunakan untuk kita pakai melayani Tuhan. Untuk kita mau mencapaikan visi, untuk kita mau dapat mencapaikan satu target goal kita di dalam gereja yang Tuhan percayakan kepada kita, secara khususnya di SIBCCK ini. Nah, kita lihat di situ, karena pengalaman Paulus ketika dia sudah masuk di dalam pelayanan, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia merasa itu satu tanggung jawab yang perlu diselesaikan, dia perlu kerjakan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya, sebelum Yesus memanggil dia secara pribadi. Maka seluruh pekerjaan yang dipercayakan, diamanahkan oleh Yesus kepada dia harus lakukan, dia kerjakan tanpa dia melihat apapun pergumulan, apapun masalah yang merintangi dia. Itu bukan menjadi satu tantangan bagi dia, itu bukan menjadi satu penghambat bagi dia, penghalang bagi dia, bukan. Karena semakin dia lebih bergairah lagi. Kita lihat di dalam situasinya ketika dia masuk di dalam penjara, dia dipenjarakan, dikurungkan, dan sebagainya. Dia berhadapan dengan masalah-masalah yang berat. Tetapi kita melihat itu sedikit pun tidak akan membuatkan semangat atau membuatkan kegairahan Paulus untuk menurun seperti itu. Tetapi semakin dia mencintai Tuhan, semakin dia bergairah untuk menyampaikan apa yang menjadi satu impian, apa yang menjadi satu visi yang Tuhan
berikan kepada Paulus secara pribadi. Nah, itu juga dalam gereja kita, untuk kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita melihat di sini apakah impian, apakah visi yang Tuhan letakkan kepada gereja kita ini. Kita perlu menyelesaikan ini, kita perlu lakukan ini, kita perlu mengerjakan ini. Jadi kita mau bersatu, kita ada satu komitmen, karena ini adalah satu respon kita, ini adalah satu reaksi, ini adalah satu tindakan bagi kita untuk meresponi dengan cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita, penyelamatan yang Dia berikan kepada kita, tawaran hidup yang kekal yang Dia berikan kepada kita. Semua ini perlu kita mau lakukan, mengerjakan apa yang Tuhan sudah amanahkan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau memberikan kita sekali lagi dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita dengan SIBCCK itu. Sebelum itu kita lihat dulu di sini dengan istilah tentang impian. Apa itu impian? Impian adalah sesuatu cita-cita atau angan-angan yang diimpikan oleh setiap orang atau setiap pertubuhan atau organisasi supaya menjadi kenyataan. Nah, visi, ia berbicara tentang gambaran secara garis besar, tujuan utama atau cita-cita tertentu dari sebuah organisasi maupun individu. Apakah visi dan misi gereja SIBCCK? Ini yang perlu kita mengetahui. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita, seluruh keluarga besar SIBCCK ini, supaya kita melihat apakah visi dan misi gereja kita. Dan visi dan misi gereja ini bukan sekadar untuk milik pastor, bukan sekadar milik pemimpin gereja, tetapi kita mau merasa ada kepemilikan kita bersama, ada satu ketanggung-jawaban kita bersama. Visi ini tidak mungkin akan tercapai, visi ini tidak mungkin akan kita capai kalau kita tidak bekerja sama, kalau kita tidak ada kesepakatan kita, kalau kita tidak ada komitmen, dan juga untuk kita mau bekerja sama di dalam mencapaikan apa yang Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan di SIBCCK ini. Nah, kita melihat visi dan misi gereja kita di SIBCCK ini. Visi kita ialah membangun community Kristus yang progresif dan berimpak kepada community. Wow. Kita mau membangun sebuah community Kristus. Dan itu sebabnya kita sudah bersepakat dalam tahun-tahun yang sebelum ini, kita sudah mengubah satu nama gereja kita, menambah beberapa kalimat yang kita tambah di sini adalah Christ Community. Kenapa? Karena kita mau membangun community Kristus. Gereja ini kita membangun, kita punya gaya hidup kita adalah menggambarkan, mencerminkan kehidupan Kristus. Kita menjadi saksi Kristus. Seperti kata firman Tuhan, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Itu berbicara tentang gaya hidup Kristus. Jadi kita harus meneladani apa gaya hidup Kristus itu. Kita harus menjadi satu gambaran. Dunia tidak dapat melihat bagaimana kehidupan Kristus itu kalau tidak diekspresikan, kalau tidak dilakukan, kalau tidak dipraktikkan, kalau tidak dihidupi oleh seluruh jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan itu memain peranan untuk menjadi community Kristus, community yang rohani, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Dan kita mau membangun community ini yang progresif dan berimpak kepada community. Ini yang menjadi satu visi kita, kerinduan kita, supaya gereja SIBCCK ini menjadi benar-benar dapat mencapai target ini. Kita dapat mencapai impian ini, kita mencapai visi ini, supaya gereja ini menjadi gereja yang benar-benar community Kristus, atau community yang anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang mempraktikkan gaya hidup Kristus. Nah, ada beberapa kalimat di sini, community Kristus yang progresif dan berimpak. Ada 3 kalimat yang ditekankan di sini, yaitu community Kristus, progresif, dan berimpak kepada community. Apa yang dimaksudkan dengan progresif ini? Progresif ini adalah berarti sesuatu perubahan yang bersifatkan ingin maju, meningkat, dan meluas, baik secara di dalam quantity dan juga quality. Ini sangat penting. Itu yang dimaksudkan dengan progresif.
Kita lihat di sini yang dimaksudkan dengan berimpak di sini adalah berpengaruh atau memberi satu berkesan kepada community, dan kesan itu yang membawa kepada kesan-kesan yang sehat, yang menjadi berkat kepada community kita dan mempermuliakan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa misi gereja kita. Misi gereja kita atau misi SIB Christ Community ini adalah community yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan dan paradigma kerajaan untuk mengalami perubahan dinamik, memberdayakan, dan efektif dalam menginjil, memurid, dan mengutus. Nah, ini misi kita. Bagaimana kita mencapai visi ini? Maka kita menggariskan beberapa poin yang penting untuk kita mencapai visi itu melalui dengan misi. Yang pertama di sini adalah kita mau mempraktikkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan yang dimaksud di situ adalah nilai-nilai kerajaan Allah dan paradigma kerajaan. Maksudnya adalah seluruh cara pola pikir kita itu dia berpandukan atau berdasarkan dengan nilai-nilai kerajaan Allah untuk mengalami perubahan yang dinamik, memberdayakan atau empowering dan efektif dalam menginjil. Jadi gereja kita adalah kita perlu memberdayakan atau memberdayakan supaya gereja kita menjadi gereja yang efektif, mempengaruhi. Kita perlu aktif di dalam menginjil. Kita perlu aktif di dalam memuridkan. Kita perlu juga untuk aktif dalam mengutuskan. Meskipun mungkin kita dalam keadaan dalam beberapa waktu atau dalam keadaan dalam waktu masa-masa yang awal ini kita tidak dapat mengutus beberapa orang atau beberapa penginjil atau beberapa badan-badan tertentu. Sekurang-kurangnya di dalam tahap yang awal kita terlibat untuk mau memberkati para utusan. Kita terlibat untuk menjadi satu sarana atau menjadi satu bahagian daripada beberapa badan organisasi atau beberapa misioneri kita atau penginjil kita yang sangat memerlu, karena kita perlu untuk terlibat di dalam hal ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak terlibat di dalam perkara ini, maka ini adalah inti, ini adalah isi hati Allah, isi hati Tuhan untuk kepada orang percaya. Kita perlu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah. Kita memberitakan kebenaran ini, kita memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Bagaimana kita memberitakan ini? Untuk kita terlibat dalam bahagian ini adalah kita perlu untuk terlibat di dalam penginjilan, kita terlibat di dalam pelayanan misi, kita terlibat di dalam pelatihan untuk memuridkan, melatih mereka, untuk membimbing mereka, memberi konseling kepada mereka, supaya mereka menjadi orang yang maksimal, menjadi anak Tuhan yang maksimum di dalam kerohanian dan iman mereka. Dan kita juga terlibat di dalam pengutusan. Kita terlibat di dalam memberkati beberapa orang-orang yang memerlukan untuk melengkapi mereka di dalam pelayanan. Dan walaupun mungkin dalam gereja kita terlalu awal kita melihat seperti itu, tetapi kita mau melihat ini satu keperluan, dan kita akan berusaha untuk mencapai, kita melahirkan beberapa anak-anak muda pada satu ketika nanti, maka kita akan mengutus dan juga kita melengkapi mereka menjadi penginjil seperti itu. Itu yang menjadi misi kita. Tidak mungkin visi kita akan tercapai kalau kita tidak mempraktikkan, kalau kita tidak melakukan dalam 4 perkara ini. Kita mau hidup dengan nilai kerajaan Allah, dan cara fikir kita, pola fikir kita, paradigma kita itu adalah dengan cara bentuk kerajaan Allah atau dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Itu yang kita harus alami, itu yang perlu ada di dalam cara fikir kita. Dan kita harus juga ada perubahan yang dinamik dalam kehidupan kita dan memberdayakan, empowering untuk banyak orang, untuk para pemimpin, para jemaat, baik itu pemimpin-pemimpin di dalam barisan kepimpinan apapun dalam unit-unit seluruh pelayanan Tuhan di SBCK ini, baik itu dalam unit A to J, unit pelayanan wanita, wira, PKK,
dan juga unit dalam persekutuan, pelayanan kelompok sel dan sebagainya. Kita perlu untuk memperlengkapi mereka. Itu yang dimaksudkan dengan memberdayakan. Pakai semua tenaga ini untuk mereka terlibat di dalam satu tim dan juga bergerak untuk menjadi satu sarana yang efektif untuk menjalankan penginjilan, memurid, melatih, membimbing, dan juga kita akan mencapai dalam pengutusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau jelaskan di sini apa itu misi. Misi itu adalah sebuah gambaran atau langkah-langkah yang akan dikerjakan atau dilaksanakan untuk mencapai cita-cita tersebut. Saya mau coba sentuhkan di sini tentang kerajaan Allah. Karena nilai kita di sini adalah kita punya paradigma kerajaan, nilai-nilai kita kerajaan, yaitu dia berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah pemerintahan Allah hari ini melalui dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah perwujudannya secara fisik nanti di langit baru dan bumi yang baru, itu di satu hari nanti. Nilai-nilai yang dimaksudkan di sini ialah hal yang pertama yang merujuk kepada Allah memiliki dua pengertian. Itu adalah pertama itu pemerintahan Allah hari ini melalui dengan Roh Kudus yang tinggal diam dalam hati kita, yang mengambil alih, yang menguasai dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus agar orang percaya mendatangkan, menghadirkan kerajaan Allah. Seperti di dalam doa Bapa, kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-10, ada satu doa yang diajar oleh Yesus di sini. Dalam ayat yang ke-10 mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya di sini adalah kita mau menghadirkan kerajaan Allah. Gereja kita harus mempraktikkan ini, harus menjadi satu budaya bagi kehidupan dan gereja kita, dalam sosial kita, supaya kita mencerminkan, menggambarkan nilai-nilai kerajaan Allah itu ada di muka bumi ini melalui dengan orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam iman, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kita mau menghadirkan kerajaan itu di muka bumi ini. Jadi kita yang menjadi satu serananya. Jadi dunia hanya akan menjadi melihat dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen melalui dengan kehidupan orang-orang percaya. Yang dimaksudkan dengan dinamik di sini adalah sesuatu tenaga atau bertenaga, berkekuatan. Jadi kita perlu ada satu dinamik kita, ada satu dalam keadaan apapun perubahan-perubahan yang kita lakukan, perlu kita ada satu dinamik. Jadi dalam keadaan yang kita alami, krisis atau pandemik yang kita alami pada hari ini, kita tetap memiliki sesuatu yang dinamik, yang secara relevannya berhadapan dengan krisis seperti ini, kita tetap menjadi dinamik, kita berkemampuan, kita punya kekuatan, kita tetap bertenaga, kita tetap bergerak dalam keadaan seperti ini. Ini yang dikatakan atau ditekankan di dalam dinamik ini. Jadi perubahan-perubahan dari sehari ke sehari atau setiap masa perlu ada dinamik dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saudara, untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka gereja SIBCCK menggariskan beberapa strategi yang kita lakukan. Yang pertama, kita mengadakan pelatihan dan pemuridan yang efektif. Ini kita lakukan. Meskipun pada tahun yang lepas kita sudah plan ini, namun karena krisis pada tahun yang lepas adalah satu kejutan bagi kita. Tapi tahun ini kita akan lakukan lagi, kita akan buatkan lagi. Dan kita akan bergerak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada kita. Kita perlu dinamik. Okay? Yang kedua, kita mengadakan pelatihan komsel kepada ketua-ketua komsel. Nah, ini juga tergendala pada tahun yang lepas. Tetapi tahun ini kita akan usahakan supaya para pemimpin, calon-calon kelompok sel, ketua-ketua kelompok sel kita akan dilatih. Dan mereka akan memiliki hati yang senang dan suka untuk berbagi dalam hidup mereka, dipakai menjadi pemimpin komsel. Dan saya percaya kalau para pemimpin komsel kita dilatih, para calon-calon yang akan menjadi ada potensi yang akan menjadi pemimpin komsel, saya percaya bahwa kita akan menjadi gereja yang berdampak atau berimpak.
Yang ketiga adalah kita perlu mementor semua ketua-ketua unit pelayanan. Kita perlu mentor atau perlu kita guide mereka, kita pimpin mereka. Kita akan bekerja sama dengan beberapa rakan-rakan pelayanan atau beberapa orang yang kita perhatikan di situ. Dengan orang yang punya kekuatan di pelayanan ini, kita akan berkongsi dengan berbagi hidup dengan apa yang mereka lakukan. Kita mau belajar dengan apa yang mereka lakukan. Itu yang dikatakan dengan mementor. Kita akan lakukan ini, kita akan usahakan. Yang keempat, sentiasa memantau prestasi pelayanan yang terbaik di dalam ibadah raya. Ini penting dalam service dalam ibadah raya kita. Kalau dia berjalan atau perjalanan dalam ibadah raya kita, perlu ada satu pelayanan yang terbaik kita lakukan dengan penuh dengan semangat, penuh dengan tanggung jawab. Kita lakukan ibadah kita dengan ibadah yang sangat memberkati, sangat powerful untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir mengikuti. Mereka juga akan diberkati, mereka dikuatkan, mereka akan disegarkan melalui dengan apa yang kita lakukan di dalam pelayanan-pelayanan ibadah ini. Saya dipahamkan dalam norma baru ini, dalam satu budaya yang baru yang kita hadapi dalam pandemik ini, memang sedikit sebanyak terganggu dalam perjalanan ibadah kita. Namun kita akan tetap melihat sesuai dengan keperluan hari ini. Maka para tim multimedia dan juga tim dalam musik kita akan berusaha juga untuk mengupgrade seluruh pelayanan yang melibatkan seluruh technical dan juga audio dan sebagainya, untuk kita meningkatkan, untuk kita mau melakukan pelayanan yang terbaik melalui di dalam Zoom, melalui di dalam online dan sebagainya. Jadi ada beberapa keperluan. Itu sebabnya hari ini kita kekurangan, kita ada kelemahan sedikit dengan suara, kita ada kelemahan dengan audio atau dengan visual dan sebagainya di dalam pelaksanaan ibadah kita dalam norma baru ini. Namun kami sedang memikirkan hal ini dan kita akan bersama-sama untuk memberikan sokongan, kita mau memberi support, kita perlu untuk terlibat untuk meningkatkan atau menaiktarafkan pelayanan untuk multimedia kita, pelayanan musik kita di SIBCCK ini, supaya kita mencapai pelayanan ibadah yang terbaik, yang cemerlang, yang mempermuliakan Tuhan. Yang kelima, kita menerapkan nilai-nilai Kingdom of God, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah kepada seluruh jemaat Tuhan. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah ini adalah kita tidak boleh memandang hanya kita di kalangan SIB. Kita perlu ada keterbukaan kita untuk seluruh mana-mana orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen. Jadi nilai kita itu bukan melihat kepada agamawi, bukan melihat kepada hanya liturgi, bukan melihat kepada protokol, tetapi kita punya nilai kerajaan Allah ini adalah untuk keseluruhannya, untuk melihat dan menerapkan nilai-nilai ini, menghidupi nilai-nilai ini, supaya ini akan menjadi berkat kepada jemaah, kepada komuniti kita. Yang keenam, kita menanamkan nilai kekeluargaan dan hidup di dalam kasih. Ini yang sangat penting untuk kita mencapai visi dan misi gereja SIBCCK ini. Haleluya. Amin. Nah, sebagai satu rumusan dan kesimpulan, saya mengingatkan sekali lagi kepada kita dengan visi dan misi gereja kita. Visi dan misi gereja kita. Visi dan visi gereja kita adalah membangun community Kristus yang progresif, berimpak kepada community. Wow. Ini visi kita, bangunkan community Kristus yang progresif dan berimpak kepada community. Misi kita, community yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan dan paradigma kerajaan untuk mengalami perubahan dinamik, memberdaya atau empowering dan efektif dalam menginjil, memurid dan mengutuskan. Inilah dari visi dan misi gereja kita, menjadi satu impian kepada gereja kita. Jadi gereja kita sudah ada visi di sini. Visi ini kita harus renungkan, kita fikirkan bersama-sama, kita berdoa, kita berkomitmen, kita terlibat untuk menyokong. Impian dan visi dan misi gereja mesti mempunyai objektif yang jelas, strategi yang betul,
dengan tindakan secara yang bertahap, memupuk kerjasama yang baik antara pemimpin dan jemaah, bersatu dalam merumuskan visi dan misi yang akan dijalankan. Tidak ada satu pihak yang lebih menguasai atau berkuasa. Semua kita berjalan di dalam tim atau kumpulan yang dipanggil juga teamwork. Bila dilaksanakan secara bersama dan dibangunkan berdasarkan dengan pengertian yang benar, disertai dengan komitmen dan kasih agape, maka akan menjadi gereja Tuhan atau gereja SBCCK dapat memenuhi keperluan community pada masa yang sama, mencapai visi yang diimpikan menjadi nyata dan mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada kita, mengingat tentang visi dan misi gereja kita. Sebelum kita terus masuk lebih jauh dalam sepanjang tahun 2021 ini, mari kita fikirkan apa yang kita harus lakukan kepada visi dan misi ini. Bukan kita mau memberi satu komen yang negatif, tetapi kita mau memberi sokongan, kita mau memberi komitmen, satu kerjasama untuk terlibat, menghasilkan, menjayakan, mencapai dengan impian kepada gereja kita SBCK ini. Adanya visi ini, maka gereja kita ada tujuan, ada 7 arah, ada satu sasaran target kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kita tentang visi dan misi gereja kita. Terima kasih, mari kita tunduk kepala, saya pimpin dengan doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih pada hari ini karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang menyegarkan kami kembali, khususnya kepada kami sebagai tim, sebagai leader, sebagai pemimpin utama dan juga pemimpin-pemimpin di dalam barisan dalam satu kumpulan ini yang sangat penting untuk dapat menggerakkan visi dan misi, dan juga untuk kami dapat mencapaikan objektif apa yang Tuhan letakkan, apa yang Tuhan taruhkan, apa yang Tuhan percayakan kepada gereja di SBCCK ini. Kami juga doakan supaya seluruh kami dan juga seluruh jemaat Tuhan dapat menyokong, memberikan sokongan untuk kami dapat melihat visi ini, supaya kami dapat bergerak bersama-sama ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya visi ini adalah bukan sesuatu perkara yang membeban buat kami, karena kami percaya kalau kami bersahati, kalau kami bersatu, kalau kami bersepakat, tidak ada satu perkara pun yang menjadi mustahil bagi kami, karena di situ kekuatan kami, di situ kemampuan kami, di situ Allah akan turut bekerja, di situ Tuhan akan terlibat, karena di mana ada kesatuan, di situ ada kuasa, ada urapan, ada penyertaan Tuhan, ada Tuhan hadir bersama di dalam kesatuan itu. Dan itu sebabnya Tuhan, kami rindu seluruh jemaat pimpinan gereja Tuhan di gereja SBCCK ini, supaya kami punya iman, kami punya kesatuan, kami punya roh, kami punya tujuan yang sama ya Tuhan, untuk kami mengerjakan apa yang Tuhan sudah bertanggungjawab kepada gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati gereja ini, pakai gereja ini, pakai para pemimpin gereja ini, para pastornya, dan juga jemaatnya Tuhan, untuk kami dapat merealisasikan dengan impian, visi, dan misi gereja SBCK ini, sehingga gereja ini menjadi gereja yang berdampak, gereja yang mempermuliakan Tuhan, menjadi gereja kesaksian, menjadi gereja berkat kepada community. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpuji namamu, dan juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di SBCCK ini, dari pimpinan sampai kepada seluruh ketua-ketua unit pelayanan, dan juga kepada jemaat Tuhan, baik jemaat yang lama dan jemaat yang baru. Tuhan akan berkati kami semua. Kami percaya Tuhan memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati segala keperluan kami secara fisikal, ekonomi kami, dan juga keluar masuk kami. Terima kasih Tuhan, berkat damai sejahtera dan wajah dan kasih karunia Allah akan tetap menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan,
Pulanglah dengan berkat dan damai, sukacita dari Tuhan menyertai kita. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama dengan saya, amin.